Cina menjadi tokoh antagonis dalam klaimnya di Natuna Utara milik Indonesia. Cina yakin jika ada haknya di Natuna Utara yang saat ini dikuasai oleh Indonesia. Indonesia sendiri menolak klaim Cina di Natuna Utara, sebab dasar klaim yang dibuat oleh Cina seakan memaksakan kehendak. Cina menggunakan peta zaman dinasti Ming untuk mengklaim Natuna Utara. Pada zaman dinasti Ming, Cina menganggap telah menduduki Pulau Natuna yang mereka beri nama Anbuna. Setelah menduduki Natuna, dinasti Ming mengubah pulau tersebut jadi tempat pangkalan angkatan laut. Laksamana Cheng Ho yang mengubah Natuna menjadi tempat penting bagi armada kerajaan dinasti Ming. Akan tetapi, riwayat dinasti Ming dihabisi oleh Belanda di Nusantara. Setelah Indonesia merdeka, Natuna secara resmi masuk ke wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diakui secara sah oleh PBB, dan apabila ada negara lain yang hendak merebutnya, maka bisa dibilang invasi yang melanggar perdamaian dunia. Namun Cina seakan tidak peduli. Mereka tetap menegakkan klaim sepihaknya yang membuat Natuna Utara. Masalah klaim Cina ini sampai ke telinga Amerika Serikat. Bersama Inggris dan Australia, Amerika Serikat membentuk aliansi pertahanan AUKUS. Tujuan AUKUS dibentuk untuk melawan Cina di Asia. AUKUS sampai membentuk task force yang ditujukan untuk meladeni perang segala medan melawan Cina. Mau tidak mau, negara-negara Asia Tenggara harus meminjam kekuatan AUKUS untuk menangkal agresivitas Cina. Negara-negara Asia Tenggara memiliki beberapa pilihan lain selain mengandalkan Amerika Serikat untuk pencegahan. Selain AUKUS, Indonesia secara tidak langsung juga mendapat dukungan dari Quad. Aliansi yang terdiri dari Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan India. Pada akhir tahun nanti, Quad akan ikut dalam latihan perang terbesar di Asia Pasifik, Garuda Shield tahun 2022 di Indonesia. Kerangka kerja keamanan Quad juga telah ditetapkan sebagai penyeimbang regional melawan Cina. Namun hanya 3 anggota, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia yang akan ambil bagian dalam Garuda Shield, sedangkan anggota keempat yaitu India tidak ada dalam daftar. Amerika Serikat juga menyatakan bahwa Indonesia akan dibantunya menghadapi Cina di Natuna Utara. Pihak Amerika Serikat mengatakan, kami mendukung upaya Quad Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi Cina di Laut Cina Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna. Selain dibantu oleh banyak negara, Indonesia juga sudah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan terburuk di Natuna. Pengerahan kapal perang dan jet tempur F-16 ke Natuna oleh Indonesia menjadi bukti bahwa penegakan kedaulatan negara sedang diperjuangkan. Akan tetapi kabar buruknya, pengiriman jet tempur F-16 mungkin bisa diantisipasi oleh Cina. Terlebih ada satu sistem yang membuat Cina bisa menyusun rencana menembak jatuh jet tempur F-16. Sistem keamanan itu ialah HHQ-9A yang dikhususkan untuk varian pertahanan udara di kapal perang Cina. HHQ-9A sendiri dipasangkan di tempat VLS pada kapal perang Cina menjadi payung udara yang efektif untuk menangkis serangan udara baik dari jet tempur seperti F-16. Bahayanya selain melakukan pertahanan udara, HHQ-9A mampu melakukan operasi ofensif menyerang target di darat dan juga laut. Jarak tembaknya juga jauh, mencapai 300 km. Diketahui jika kecepatan rudal yang ditembakkan dari HHQ-9A bisa mencapai 4 Mach, rudal ini dengan mudah bisa menghabisi F-16 Indonesia. Kemudian ada praduga bahwa Cina hendak melakukan serangan lintas udara di dekat Natuna Utara. Hal itu diyakini sebagai persiapan Cina hendak melakukan operasi serangan lintas udara. Kolonel Aita Moriki dari Japan Air Self-Defense Force menjelaskan, Cina sengaja melakukan latihan dengan 16 pesawat untuk melakukan serangan lintas udara menggunakan pasukan penerjun payung. Kolonel Aita mengatakan, militer Cina sedang merencanakan operasi udara yang melibatkan serangan pasukan terjun payung di 4 pulau yang belum dikuasainya di Laut Cina Selatan. Operasi udara oleh tentara Tiongkok melibatkan penjatuhan parasutnya untuk menangkap landasan pacu yang ditentukan di pulau-pulau di Laut Cina Selatan yang terdiri dari Pulau Taiping, Taiwan, Pulau Layang-Layang Malaysia, Pulau Pak-Asa Filipina, dan Kepulauan Spratly Vietnam. Beberapa kali Kolonel Aita memergoki pesawat-pesawat Cina sedang mempersiapkan hal ini. Untuk tujuan itu, kemungkinan kru-kru pesawat pengangkut tentara Cina berlatih melakukan profil penerbangan dalam formasi intrail
dengan jarak antar pesawat 60 nautical mile, membiasakan diri mereka dengan keadaan topografis sekeliling. Cina juga bisa mengincar salah satu pulau di Natuna bila perang pecah nantinya. Wilayah maritim di sekitar Kepulauan Natuna juga termasuk lokasi-lokasi kunci pertahanan yang strategis, menjadikannya semakin penting dari sudut pandang Indonesia. Jika Cina menguasai pulau-pulau ini atau wilayah di sekitarnya, itu akan merusak posisi keamanan Indonesia dengan memberikan pasukan Cina tempat yang dekat untuk melancarkan serangan terhadap Indonesia. Kedekatan pulau-pulau dengan Indonesia menghadirkan risiko keamanan yang signifikan untuk pertahanan negara Indonesia dan memungkinkan militer Cina untuk memantau jalur perdagangan melalui wilayah tersebut. Jauh sebelum rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Amerika Serikat telah mengingatkan Indonesia soal ancaman pesawat bom Cina. Indonesia menjadi waspada akan hal tersebut, di mana NKRI menyiapkan strategi pendaratan amfibi bila Cina menguasai salah satu pulau di Natuna. Indonesia sedang menjajaki rencana untuk mengadakan latihan pendaratan dengan Amerika Serikat di kawasan Natuna. Jika latihan ini benar-benar terjadi, mereka kemungkinan akan membayangkan pemulihan pulau-pulau yang diduduki oleh pasukan musuh. Indonesia sudah bersiap di Natuna, tinggal Cina yang akan melaksanakan niatnya atau tidak.